Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntuh dalam Renungan Pagi ke 2070 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang kita harapkan selama kita hidup? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Hidup dalam kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu adalah puncak dari semua keinginan, harapan, cita-cita semua orang. Amin. Mereka merindukan semua yang mereka cita-citakan, baik itu mendapat jabatan, posisi, menjadi orang yang diberkati Tuhan, kekayaan berlimpah, bahagia hidup dalam rumah tangga, menikmati hidup bersama dengan anak cucu dalam sisa kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itulah yang menjadi kerinduan kita semua, yaitu hidup berbahagia. Amin. Saudara, kenapa hidup berbahagia itu menjadi idaman semua orang? Karena banyak orang mencari kebahagiaan di luar Tuhan, mereka tidak menemukan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya banyak orang punya harta kekayaan, tapi jauh dari Tuhan, hidup mereka tidak bahagia. Saudara, ada juga yang hidupnya sederhana. Karena kesederhanaan mereka, makanya mereka mengandalkan Tuhan. Mereka terus mencari hadirat Tuhan. Dan hidup mereka yang sederhana itu mereka nikmati, mereka bahagia saudara. Dibandingkan dengan orang yang tadi berlimpah kekayaan di luar Tuhan, hidup mereka tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, kalau saudara mau hidup berbahagia, mari kita belajar firman Tuhan ini. Siapakah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, ayat 1a di sana, perhatikan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Artinya hidup dalam kekudusan. Dia menjaga hidupnya agar tidak dicemari oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat manusia pertama, Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, hidup mereka bahagia. Hidup mereka damai sejahtera. Karena apa? Karena mereka belum jatuh dalam dosa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, selama mereka masih menjaga hidup mereka kudus, tidak bercela, tidak melakukan dosa, hidup mereka damai, sejahtera, plus bahagia. Amin. Saudara, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Selama kita hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, tidak mencemari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita tercemar, yaitu dosa perselingkuhan, dosa cabul, zina. Saudara, itu hanya akan membuat saudara hidup tidak bahagia. Saudara, banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, kalau kita belajar dari agama sebelah, wah, hidup mereka sepertinya bahagia, bisa punya 2-3 istri. Saya mau bilang saudara, orang yang memiliki lebih dari satu istri, hidup mereka justru tidak bahagia. Makanya mereka tambah, mereka cari lagi. Hidup mereka tidak akan bahagia, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang menjaga hidupnya, hidup dalam kekudusan, hidup tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, hidup mereka bahagia selamanya. Haleluya. Saudara, lihat Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Hancur, rusak, menderita, susah. Karena apa? Karena mereka jatuh dalam dosa. Saudara, kalau saudara hidup dalam dosa, hidupmu tidak akan bahagia. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Selama saudara bermain-main dengan api, saudara akan terbakar nanti. Saudara, makanya jauhi dosa itu. Tinggalkan itu. Dan hiduplah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Betul masa lalu kita penuh dengan dosa. Tapi dengar ini baik-baik. Tuhan tidak menuntut atau melihat masa lalu kita. Tuhan melihat dan menuntut kita apa yang terjadi sekarang dan nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya masa depan buat saudara dan saya. Makanya Tuhan tidak melihat kehidupanmu yang rusak, hancur di masa lalu. Karena Tuhan punya masa depan buat saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kekudusan. Kita mau jaga hidup kita supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan? Karena Allah kita itu Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus itu hanya mau tinggal dalam hidup kita yang kudus, yang menjaga hidupnya itu tetap suci. Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Amin. Dan kalau Tuhan, sumber berkat, sumber damai sejahtera itu, Allah yang Maha Kuasa itu hadir di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, pasti saudara akan berbahagia. Pasti saudara akan hidup dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, kalau saudara mau hidup bahagia, hiduplah dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup berbuat dosa lalu kita menjadi buronan, saudara, hidup kita tidak tenang. Saya pernah mengalami waktu masih belum bertobat, saudara, dikejar-kejar dosa, saudara. Saudara, kita berbuat satu kriminal lalu melarikan diri, mau menghindar dari hukum, saudara. Tidur di hutan, tidur di kebun, saudara. Bunyi cecak atau suara langkah binatang, kita ada dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan kita, dosa-dosa kita akan mengejar kita, membuat kita ketakutan, kehilangan damai sejahtera, dan tidak pernah hidup dalam kebahagiaan. Saudara, kalau saudara mau hidup dalam kebahagiaan sejati, jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, diberkati dengan kebahagiaan yang sejati. Amin. Haleluya. Siapakah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan ini? Yang pertama apa? Orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang menjaga hidupnya suci, kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang taat pada firman Tuhan.
perhatikan di ayat 1b dan di ayat 2 di sana. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia yang kedua adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Sudah nggak kita taat pada firman Tuhan? Saudara, kalau saudara taat pada firman Tuhan, pasti saudara diberkati Tuhan. Hidupmu pasti berbahagia. Saudara, saya kasih contoh kecil. Kehidupan rumah tangga. Istri sudah tunduk gak sama suami? Suami sudah mengasihi gak dia sama istrinya? Saudara, saya percaya kunci hidup bahagia dalam rumah tangga dua itu. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Kalau itu dijalankan di tengah-tengah rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga itu bahagia. Amin. Rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan. Saudara, ada berapa banyak rumah tangga yang hanya pura-pura bahagia, di mana istrinya tanduk-tanduk suaminya kasar sama istri, tapi kalau di depan orang atau di media sosial kelihatannya mesra bahagia, tapi hanya pura-pura bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau suami istri melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, pasti rumah tangga itu bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sampai anak cucunya, sampai sekarang orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka keturunan Abraham, mereka mengalir berkat Tuhan. Haleluya. Karena apa saudara? Karena ketaatan Abraham. Tuhan memerintahkan dia untuk keluar dari rumah bapaknya, pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Itu saudara lihat, Abraham taat pada suara Tuhan. Ketaatan Abraham yang kedua, ketika Tuhan meminta anak yang paling dikasihi Abraham, yang dinanti-nantikan puluhan tahun, di masa tuanya Tuhan baru berikan kepada Abraham dan Sarah. Lalu Tuhan menguji ketaatan Abraham, di mana Tuhan meminta anak yang Abraham kasihi untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan luar biasanya Abraham taat. Amin. Karena ketaatan Abraham itu, Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya taat pada firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan berlaku buat kita. Kita pasti hidup bahagia, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita taat pada firman Tuhan, apa kata firman Tuhan kita mau kerjakan, mau lakukan, walaupun itu terasa berat. Untuk mengampuni kesalahan orang itu butuh waktu, tapi kita mau taat pada firman Tuhan, kita mau melepaskan pengampunan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, membawa korban persembahan, kita mau taat. Tuhan perintahkan kita untuk melayani Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita mau taat saja. Amin. Pada firman Tuhan. Karena kita belajar, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, hidupnya pasti bahagia. Amin. Haleluya. Selama saudara tidak taat pada firman Tuhan, sampai kapanpun saudara mau diberkati dalam tanda kutip, hidup dalam kelimpahan, punya segalanya, harta benda di mana-mana, saudara tidak akan pernah hidup bahagia walaupun saudara punya segalanya. Ada banyak orang yang saya lihat, wah, punya segalanya, tetapi mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka punya. Saudara, ada banyak orang saya lihat sudah hidup mapan berkelimpahan, tetapi hanya di tempat tidur, tidak menikmati apa yang dia kejar, dia cari selama hidupnya. Akhirnya yang menikmati siapa? Sopirnya. Yang menikmati siapa? Pembantunya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa saudara punya segalanya, tetapi saudara hanya
tempat tidur saudara. Hanya seolah-olah hanya mata saja yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sejati yang Tuhan tawarkan kita, hidup sehat dan menikmati, hidup bahagia bersama dengan anak cucu kita. Walaupun hidup kita sederhana, walaupun kita tidak kaya raya, tetapi kita hidup bahagia, kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau hidup dalam kebahagiaan ini, hiduplah taat pada firman Tuhan. Karena di saat kita taat pada firman Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga saudara, siapakah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan ini? Perhatikan di ayat 2b. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mencari Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Hidup di situ bicara tentang bagaimana Tuhan akan memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita datang mencari Tuhan, kita hidup, diberikan umur panjang, kesehatan, dan diberkati selama kita hidup diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu artinya kalau kita mencari Tuhan, kita hidup. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita ayat legend di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mencari Dia dan kebenarannya. Artinya apa saudara? Kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau baca, dengarkan, renungkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Maka kita orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika kita mencari Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Baik itu diberkati secara berlimpah, kebahagiaan yang berlimpah-limpah saudara. Mungkin kita hidup sederhana, tetapi kita bahagia. Kita lebih menikmati kebahagiaan itu daripada orang yang sibuk mencari kekayaan, sampai mereka akhirnya rumah tangga berantakan, hidup mereka tidak bahagia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran. Maka semuanya apa yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Saya mengalami saudara, banyak sekali hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, maka janji Tuhan ya dan amin. Tuhan membela firman-Nya. Amin. Maka di saat kita mencari Tuhan, kita gak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena janji Tuhan kepada kita. Kalau kita bicara di dalam Injil Matius 6 ayat 33, sebelumnya itu kan ayat-ayat yang berbicara tentang kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mencari Tuhan, kita gak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Burung di udara saja yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menuai, yang tidak punya lumbung untuk tempat dia menyimpan hasil tanamannya, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya manusia ya lebih istimewa daripada binatang. Walaupun kenyataannya kita dapat melihat saudara, ada binatang yang sangat mahal sampai miliaran saudara. Sementara banyak orang di luar sana hanya gara-gara 2.000 rupiah bisa bunuh orang saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih istimewa, kita lebih berharga daripada binatang, walaupun harganya mungkin miliaran. Tapi saudara dan saya lebih istimewa, lebih berharga daripada binatang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, maka saudara tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Sebab kita memiliki keyakinan teguh bahwa ketika kita mencari Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Tuhan akan memelihara saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, siapakah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dia kerjakan, dia lakukan. Yang ketiga, orang-orang yang berbahagia, yang ketiga adalah orang-orang yang mencari Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan, buat mereka beruntung dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai selalu hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.